Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu banyak memikirkan hal yang sebenarnya tidak bisa kamu kendalikan. Kita sering bangun pagi dengan pikiran yang sudah penuh. Memikirkan bagaimana orang akan memperlakukan kita. Memikirkan apakah rencana hari ini akan berjalan sempurna. Memikirkan masa depan yang bahkan belum terjadi. Dan tanpa sadar, hidup berubah menjadi perjuangan panjang untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin semua berjalan sesuai harapan. Kita ingin orang lain mengerti kita. Kita ingin hasil yang pasti dari setiap usaha. Kita ingin kehidupan yang tidak berantakan. Namun semakin keras kita mencoba mengendalikan semuanya, tapi semakin besar rasa kecewa yang muncul. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, tetapi sulit diterima oleh banyak orang. Tidak semua hal diciptakan untuk bisa kita kendalikan. Cuaca tidak bisa kita atur. Pikiran orang lain tidak bisa kita paksa. Masa lalu tidak bisa diulang. Bahkan terkadang hasil dari usaha terbaik kita pun tetap tidak sesuai harapan. Dan mungkin sumber terbesar dari penderitaan manusia bukanlah kenyataan itu sendiri. Tetapi penolakan kita terhadap kenyataan. Kita marah karena dunia tidak mengikuti keinginan kita. Kita kecewa karena hidup tidak bergerak sesuai rencana. Kita lelah karena mencoba memegang sesuatu yang sejak awal memang bukan milik kita untuk dikendalikan. Padahal hidup menjadi lebih ringan ketika kita mulai membedakan mana yang berada dalam kuasa kita dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan menyukai kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan yang datang tiba-tiba, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons keadaan itu. Kita tidak bisa memastikan hidup selalu mudah, tetapi kita bisa memastikan diri kita tetap tenang saat kesulitan datang. Dan disitulah letak kekuatan sejati, bukan pada kemampuan mengendalikan dunia, tetapi kemampuan mengendalikan diri sendiri. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mengejar kepastian. Mereka ingin semua aman sebelum melangkah. Mereka ingin semua orang mendukung mereka sebelum percaya diri. Mereka ingin masa depan yang jelas sebelum berani memulai, padahal hidup tidak pernah memberikan kendali penuh kepada siapapun. Selalu ada kemungkinan gagal, selalu ada perubahan, selalu ada kehilangan, selalu ada hal-hal yang datang tanpa izin. Jika ketenanganmu bergantung pada dunia yang harus selalu sesuai keinginanmu, maka kamu akan terus hidup dalam kecemasan, karena dunia terlalu liar untuk dikendalikan. Tetapi ketika kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal harus tunduk pada kehendakmu, ada kebebasan yang perlahan muncul di dalam dirimu. Kamu berhenti memaksa, kamu berhenti terlalu takut, kamu berhenti menghukum dirimu sendiri atas hal-hal yang memang berada di luar kuasamu, dan hidup terasa sedikit lebih damai. Seringkali kita mengira mengendalikan segalanya adalah tanda kekuatan. Padahal terkadang kemampuan untuk melepaskan justru membutuhkan keberanian yang lebih besar, melepaskan kebutuhan untuk selalu dipahami, melepaskan obsesi agar semuanya sempurna, melepaskan keinginan untuk mengontrol bagaimana hidup harus berjalan. Karena kenyataannya tidak ada semua badai datang untuk menghancurkan hidupmu. Beberapa datang untuk mengajarkan bahwa kamu tidak harus mengendalikan arah angin. Kamu hanya perlu belajar menenangkan dirimu di tengah badai itu. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi manusia yang pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita lakukan. Lakukan yang terbaik hari ini. Berbicara dengan jujur, bersikap baik. Menjaga pikiran tetap tenang. Mengambil keputusan dengan bijak. Dan setelah itu, lepaskan hasilnya, karena hasil bukan sepenuhnya milikmu. Bayangkan betapa banyak energi yang selama ini habis hanya untuk mencemaskan sesuatu yang tidak pernah bisa kamu ubah. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, terlalu takut. Jika hidup tidak berjalan sesuai rencana, terlalu sibuk mencoba memastikan semuanya sempurna sampai lupa bahwa dirimu juga butuh bernapas. Mungkin hari ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu tidak perlu memenangkan semuanya. Kamu tidak perlu mengendalikan semua orang. Kamu tidak perlu memastikan seluruh hidupmu sudah jelas, dan kamu tidak harus memikul semua beban dunia sendirian. Terkadang kedamaian dimulai saat kita berkata,
Hari ini aku akan fokus pada apa yang bisa kulakukan dan belajar menerima apa yang tidak bisa kukendalikan. Karena hidup bukan tentang menguasai segalanya, tetapi tentang tetap tenang meski tidak segalanya berada dalam genggaman kita. Pernahkah kamu merasa dunia bergerak terlalu cepat, sementara pikiranmu tertinggal di tengah kekacauan? Setiap hari kita dibombardir oleh banyak hal. Berita buruk datang tanpa henti. Tuntutan hidup semakin besar, orang-orang berubah, keadaan berubah. Rencana yang sudah disusun rapi bisa hancur hanya dalam satu hari. Dan perlahan, tanpa kita sadari, ketenangan menjadi sesuatu yang terasa mahal. Banyak orang berpikir mereka akan tenang jika hidupnya sudah sempurna, jika masalah selesai, jika keuangan aman, jika hubungan membaik, jika masa depan sudah jelas. Tetapi kenyataannya, dunia tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada sesuatu yang bisa membuat kita cemas. Selalu ada kemungkinan buruk. Selalu ada hal di luar kendali kita. Jika kita menunggu dunia menjadi damai untuk bisa merasa tenang, maka mungkin kita akan menghabiskan hidup dalam kegelisahan. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ketenangan bukan berasal dari dunia yang tertib. Ketenangan berasal dari pikiran yang mampu tetap jernih di tengah kekacauan. Karena dunia luar tidak selalu bisa diatur, tetapi dunia di dalam diri kita masih bisa dijaga. Masalah terbesar manusia seringkali bukan apa yang terjadi pada hidupnya, tetapi bagaimana pikirannya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Satu masalah kecil bisa terasa seperti akhir dunia ketika pikiran dipenuhi ketakutan. Sebaliknya, badai besar pun bisa dihadapi dengan tenang ketika seseorang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Itulah mengapa para filsuf Stoik tidak melatih diri mereka untuk mengendalikan dunia. Mereka melatih diri untuk mengendalikan respons mereka terhadap dunia, karena mereka tahu kekacauan akan selalu ada, orang akan mengecewakanmu, rencana bisa gagal, kehilangan bisa datang tiba-tiba, hidup tidak selalu adil. Namun semua itu tidak harus menghancurkan ketenanganmu. Ada perbedaan besar antara menghadapi masalah dan membiarkan masalah menguasai pikiranmu. Banyak orang tenggelam bukan karena ombak yang besar, tetapi karena mereka panik di tengah ombak itu. Dan seringkali, pikiran kita sendiri yang memperbesar penderitaan. Kita terlalu banyak memikirkan kemungkinan buruk, terlalu sibuk membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi, terlalu fokus pada apa yang tidak bisa dikendalikan. Akhirnya hati menjadi lelah bahkan sebelum kenyataan benar-benar datang. Padahal ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap berpikir jernih meski hidup sedang tidak baik-baik saja. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Bukan orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang tetap mampu berdiri dengan tenang saat hidup berusaha mengguncangnya. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi bukan musuh, ketakutan, sedih, kecewa. Ini semuanya manusiawi. Namun kita tidak boleh menyerahkan kendali hidup kepada emosi yang datang sesaat. Karena ketika emosi mengambil alih pikiran, kita mulai membuat keputusan dalam keadaan kacau. Kita mengatakan hal yang disesali, kita bertindak tanpa arah, kita menghancurkan diri sendiri hanya karena tidak mampu menenangkan pikiran. Maka terkadang hal paling penting yang bisa kamu lakukan bukan menyelesaikan semua masalah sekaligus, tetapi menenangkan dirimu terlebih dahulu. Duduk sebentar, tarik napas, dan sadari bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Tidak semua kekacauan membutuhkan kepanikan. Ada hal-hal yang memang hanya perlu dilewati, bukan dilawan dengan ketakutan, karena hidup ini seperti lautan, kadang tenang, kadang penuh badai, dan kamu tidak bisa menghentikan ombak datang, tetapi kamu bisa belajar menjadi lebih kuat saat menghadapinya. Orang yang bijaksana bukan orang yang hidupnya paling mudah, melainkan orang yang mampu menjaga pikirannya tetap tenang ketika keadaan di sekitarnya tidak menentu. Dan ketenangan seperti itu tidak muncul dalam semalam, ia dilatih. Dibangun dari penerimaan, dibangun dari kesadaran bahwa hidup memang tidak selalu sesuai harapan, dibangun dari keberanian untuk berkata, mungkin tidak bisa mengendalikan keadaan, tetapi aku masih bisa mengendalikan diriku sendiri.
Mungkin hari ini hidupmu sedang terasa berat, mungkin ada banyak hal yang membuatmu lelah, mungkin dunia di sekitarmu sedang kacau, tetapi jangan biarkan kekacauan di luar ikut menghancurkan kedamaian di dalam dirimu. Karena pada akhirnya, dunia akan terus berubah, masalah akan datang dan pergi. Namun, ketenangan batin adalah tempat pulang yang harus tetap kamu jaga. Dan mungkin, salah satu bentuk kekuatan terbesar dalam hidup ini adalah kemampuan untuk berkata, meski dunia sedang kacau, aku tetap memilih tenang. Sejak kecil banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan yang tanpa sadar membuat hidup terasa melelahkan, terlalu memikirkan apa kata orang lain. Kita belajar untuk takut dinilai, takut dianggap gagal, takut tidak diterima, takut menjadi berbeda. Dan perlahan, hidup mulai berubah menjadi panggung besar tempat kita sibuk memainkan versi diri yang disukai semua orang, sambil diam-diam kehilangan diri sendiri. Kita memilih kata-kata dengan hati-hati agar tidak dikritik. Kita menahan keinginan sendiri agar tidak mengecewakan orang lain. Kita memaksakan diri terlihat kuat, bahagia, sukses, bahkan ketika hati sedang hancur. Karena kita percaya bahwa nilai diri ditentukan oleh bagaimana orang memandang kita. Padahal manusia adalah makhluk yang mudah berubah. Hari ini mereka memuji. Besok mereka bisa meremehkan. Hari ini mereka mendukungmu. Besok mereka mungkin meninggalkanmu. Jika harga dirimu bergantung pada pendapat manusia, maka hidupmu akan terus naik turun mengikuti penilaian yang tidak pernah stabil. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang membebaskan. Pendapat orang lain bukanlah kendali kita, dan bukan ukuran dari siapa diri kita sebenarnya. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana seseorang menilaimu. Bahkan sebaik apapun dirimu, akan selalu ada orang yang salah paham, akan selalu ada yang meragukanmu, akan selalu ada yang tidak menyukaimu tanpa alasan yang jelas. Dan itu normal. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik sekaligus kaisar Romawi, pernah mengingatkan bahwa kita terlalu sering sibuk memikirkan isi kepala orang lain, sampai lupa memperbaiki isi kepala kita sendiri. Kita menghabiskan terlalu banyak energi untuk terlihat berharga di mata dunia. Padahal kedamaian sejati datang ketika kita berhenti meminta validasi dari semua orang. Karena tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menyenangkan manusia, kamu tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Jika kamu masih lalbim, kau dianggap lemah. Jika kamu berbicara jujur, kamu dianggap kasar. Jika kamu mengejar mimpi, kamu disebut terlalu ambisius. Jika kamu berhenti sejenak untuk beristirahat, kamu dianggap malas. Pada akhirnya, manusia akan selalu memiliki pendapat. Dan hidupmu tidak akan pernah tenang jika kamu terus menjadikan pendapat mereka sebagai kompas utama. Ada orang yang kehilangan kepercayaan dirinya hanya karena satu komentar buruk. Ada yang berhenti berkarya karena takut dikritik. Ada yang hidup dalam tekanan bertahun-tahun hanya demi mempertahankan citra yang sebenarnya melelahkan. Padahal nilai dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang gagal melihat kebaikanmu. Matahari tetap bersinar meski ada orang yang memilih menutup tirai. Begitu juga dirimu. Kamu tidak menjadi tidak berharga hanya karena tidak semua orang mengerti perjalananmu. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membenci pendapat orang lain, tetapi untuk tidak menggantungkan identitas diri pada penilaian mereka. Dengarkan kritik yang membangun, ambil pelajaran jika memang ada kebenaran, namun jangan menyerahkan kendali hidupmu kepada opini yang berubah-ubah. Karena ketika kamu terlalu sibuk mencari pengakuan dari luar, kamu mulai melupakan hubungan dengan dirimu sendiri. Dan seringkali luka terbesar bukan berasal dari hinaan orang lain, tetapi dari kebiasaan kita meragukan diri sendiri setelah mendengarnya. Kita mulai merasa kurang, merasa tertinggal, merasa tidak cukup baik. Padahal mungkin selama ini kita hanya terlalu sering melihat diri melalui mata orang lain. Coba renungkan sejenak, berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang sebenarnya dibuat karena takut penilaian orang. Berapa banyak impian yang kamu tunda karena takut dianggap gagal. Berapa banyak bagian dari dirimu yang kamu sembunyikan demi diterima. Itu melelahkan. Karena hidup dengan terus mencari validasi ibarat meminum air laut untuk menghilangkan haus. Semakin diminum, semakin kosong rasanya. Ketenangan mulai datang ketika kamu menerima satu hal sederhana. Tidak semua orang harus menyukaimu. Tidak semua orang harus memahami pilihan hidupmu. Dan tidak semua pendapat layak masuk ke dalam hatimu.
Karena pada akhirnya yang paling menentukan hidupmu bukan apa yang mereka pikirkan tentang dirimu, tetapi apa yang kamu percaya tentang dirimu sendiri. Jika hatimu tahu bahwa kamu sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, maka teruslah berjalan. Jika niatmu baik, maka jangan terlalu takut pada penilaian manusia, karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan menjadi versi diri yang hanya dibuat agar disukai semua orang. Mungkin hari ini kamu masih sering overthinking memikirkan komentar orang lain. Masih takut dianggap gagal, masih cemas tidak diterima, tetapi pelan-pelan belajarlah membangun nilai dirimu dari dalam, bukan dari tepuk tangan manusia, karena orang yang benar-benar bebas bukanlah orang yang dipuji semua orang, melainkan orang yang tetap bisa menghargai dirinya sendiri, bahkan ketika dunia tidak memberinya pengakuan. Sejak lama, banyak dari kita hidup dengan keyakinan yang diam-diam melelahkan bahwa kita baru layak dihargai jika sudah sempurna. Kita merasa harus selalu kuat, harus selalu berhasil, harus selalu terlihat baik di mata orang lain. Dan ketika melakukan kesalahan kecil saja, kita langsung menghukum diri sendiri seolah kegagalan itu menentukan seluruh nilai hidup kita. Kita tumbuh di dunia yang terlalu sering memuja kesempurnaan. Media sosial dipenuhi pencapaian. Orang-orang berlomba menunjukkan hidup terbaik mereka. Kesalahan dianggap kelemahan, kekurangan dianggap aib. Akibatnya, banyak orang hidup dalam tekanan yang tidak pernah selesai. Mereka takut gagal, takut mengecewakan, takut terlihat tidak cukup baik. Padahal semakin keras seseorang mencoba menjadi sempurna, semakin besar kemungkinan ia kehilangan ketenangan dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun menenangkan. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi sempurna. Manusia diciptakan untuk terus belajar, untuk bertumbuh, untuk jatuh dan bangkit lagi. Kesalahan bukan bukti bahwa dirimu tidak berharga. Kesalahan adalah bagian dari menjadi manusia. Namun seringkali kita terlalu kejam pada diri sendiri. Kita memaafkan orang lain atas ketidaksempurnaan mereka, tetapi tidak memberi ruang yang sama untuk diri sendiri. Kita bisa memahami bahwa orang lain sedang berproses, tetapi ketika giliran diri sendiri gagal, kita langsung merasa tidak layak. Padahal tidak ada manusia yang menjalani hidup tanpa luka, tanpa salah langkah, tanpa penyesalan. Bahkan orang yang terlihat paling kuat pun pernah merasa hancur. Orang yang terlihat paling bijaksana pun pernah membuat keputusan buruk, dan itu tidak membuat mereka kehilangan nilai sebagai manusia. Masalahnya, kita terlalu sering mengukur diri berdasarkan hasil. Jika berhasil, kita merasa berharga. Jika gagal, kita merasa tidak berarti. Padahal nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa sempurna hidupmu terlihat. Nilai dirimu tidak hilang hanya karena kamu belum sampai di tujuan. Bayangkan sebuah pohon kecil yang baru tumbuh, ia belum tinggi, belum kokoh, belum menghasilkan buah. Tetapi apakah itu membuat pohon tersebut tidak berharga? Tentu tidak. Karena pertumbuhan membutuhkan waktu, begitu juga dirimu. Kamu tidak harus sudah menjadi versi terbaik untuk layak dihargai hari ini. Kamu tetap berharga bahkan saat masih belajar. Bahkan saat masih berproses, bahkan saat hidupmu belum sempurna. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk berhenti berkembang. Justru sebaliknya, kita tetap harus memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan berusaha menjadi lebih baik. Tetapi ada perbedaan besar antara bertumbuh dengan sadar dan hidup dalam obsesi untuk menjadi sempurna. Orang yang terobsesi pada kesempurnaan seringkali tidak pernah merasa cukup. Mereka sulit menikmati hidup, sulit menghargai pencapaian kecil, sulit merasa tenang, karena apapun yang mereka capai selalu terasa kurang. Mereka terus mengejar standar yang semakin tinggi, sampai lupa bagaimana caranya bernapas dengan damai. Padahal hidup bukan perlombaan untuk menjadi manusia tanpa celah. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana dari hari ke hari. Dan kebijaksanaan seringkali lahir justru dari luka, kesalahan, dan kegagalan yang pernah kita alami. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak rasa sakit yang sebenarnya muncul bukan karena kegagalan itu sendiri, tetapi karena kamu merasa harus selalu sempurna? Berapa banyak malam yang dipenuhi overthinking hanya karena kamu takut tidak cukup baik? Berapa banyak momen yang seharusnya bisa dinikmati,
tetapi berubah menjadi tekanan karena kamu terlalu keras pada diri sendiri. Itu melelahkan. Karena standar kesempurnaan tidak pernah memiliki garis akhir, akan selalu ada seseorang yang terlihat lebih sukses, lebih pintar, lebih menarik, lebih unggul. Jika kamu terus membandingkan diri dan menuntut kesempurnaan, maka kamu akan terus merasa kurang, bahkan ketika sebenarnya kamu sudah berusaha sejauh ini. Mungkin hari ini kamu sedang kecewa pada dirimu sendiri, merasa tertinggal, merasa belum menjadi siapa-siapa, atau merasa hidupmu tidak sebaik orang lain. Tetapi jangan lupa, manusia bukan mesin. Kamu boleh lelah, kamu boleh gagal, kamu boleh belum tahu arah hidupmu sepenuhnya. Itu tidak membuatmu menjadi manusia yang gagal. Terkadang hal paling dewasa yang bisa dilakukan seseorang adalah menerima dirinya sendiri tanpa berhenti bertumbuh. Menerima bahwa dirinya masih punya kekurangan, masih punya rasa takut, masih punya banyak hal yang belum sempurna. Namun tetap memilih melangkah. Karena pada akhirnya, harga dirimu tidak ditentukan oleh seberapa sempurna dirimu terlihat di mata dunia, tetapi oleh bagaimana kamu tetap menghargai dirimu sendiri. Bahkan di saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin mulai hari ini kamu tidak perlu lagi memaksa dirimu menjadi sempurna hanya agar merasa layak dicintai, dihargai, atau diterima karena dirimu sudah berharga, bahkan sebelum dunia mengakuinya. Tidak ada manusia yang benar-benar menyukai kesulitan. Kita semua ingin hidup yang tenang. Ingin rencana berjalan lancar, ingin hari-hari tanpa beban yang terlalu berat. Tetapi kenyataannya, hidup tidak selalu bergerak sesuai harapan. Ada hari ketika semuanya terasa melelahkan, ada masa ketika masalah datang bersamaan, ada momen ketika kita merasa sudah berusaha sekuat mungkin, namun hidup tetap terasa keras, dan seringkali saat kesulitan datang, pikiran kita langsung bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku harus mengalami semua ini? Kenapa semuanya terasa berat? Padahal mungkin bukan hidup yang sedang menghancurkanmu, ya melainkan hidup sedang membentukmu. Stoikisme mengajarkan bahwa kesulitan bukan selalu musuh. Terkadang kesulitan adalah latihan. Latihan untuk memperkuat mental. Latihan untuk memperluas kesabaran. Latihan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Karena manusia tidak bertumbuh saat semuanya mudah. Pohon tidak menjadi kuat karena selalu terkena cuaca cerah. Justru angin besar yang membuat akarnya semakin kokoh. Begitu juga manusia. Kesulitan seringkali memunculkan kekuatan yang bahkan sebelumnya tidak kita sadari ada dalam diri kita. Coba lihat kembali hidupmu. Bukankah banyak pelajaran terbesar justru datang dari masa-masa paling berat? Mungkin dulu kamu pernah merasa tidak akan sanggup melewati suatu masalah. Tetapi nyatanya kamu masih bertahan sampai hari ini. Mungkin dulu kamu pernah hancur karena kehilangan, pernah kecewa, pernah gagal, pernah merasa sendirian. Namun semua itu perlahan membentuk cara berpikirmu menjadi lebih dewasa, membuatmu lebih hati-hati, lebih bijaksana, lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, banyak orang hanya melihat rasa sakit dari sebuah kesulitan, tanpa melihat proses pembentukan yang sedang terjadi di baliknya. Kita terlalu fokus pada penderitaan sampai lupa bahwa tekanan juga bisa melahirkan ketahanan. Stoikisme tidak mengatakan bahwa rasa sakit itu menyenangkan. Bukan berarti kita harus pura-pura bahagia ketika hidup sedang sulit. Tetapi stoikisme mengajarkan bahwa kita selalu bisa memilih bagaimana memandang kesulitan. Apakah kita akan melihatnya sebagai akhir dari segalanya, atau sebagai kesempatan untuk bertumbuh? Karena dua orang bisa mengalami badai yang sama, tetapi keluar menjadi pribadi yang berbeda. Satu menjadi pahit, satu menjadi kuat. Perbedaannya bukan pada masalahnya, tetapi pada cara mereka memaknai penderitaan. Itu, ada orang yang langsung menyerah ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ada juga yang berkata, ini memang berat, tapi aku akan belajar melewatinya. Dan kalimat sederhana itu bisa mengubah segalanya, karena kekuatan mental bukan berarti tidak pernah takut, bukan berarti tidak pernah menangis, bukan berarti selalu terlihat tegar. Kekuatan mental adalah kemampuan untuk tetap melangkah meski hati sedang lelah, tetap bangkit meski pernah jatuh, tetap mencoba meski pernah gagal. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Dunia sering mengajarkan kita untuk menghindari rasa tidak nyaman. Kita ingin semuanya cepat selesai.
cepat berhasil, cepat membaik. Padahal ada proses yang memang tidak bisa dipercepat, seperti besi yang harus dibakar untuk menjadi kuat, seperti otot yang harus dilatih melalui tekanan. Manusia pun seringkali menjadi lebih tangguh setelah melewati masa sulit. Dan ironisnya, saat hidup sedang mudah, kita justru sering lupa bersyukur, lupa belajar, bahkan lupa mengenal diri sendiri. Kesulitan memaksa kita berhenti sejenak, memaksa kita melihat hidup dengan lebih jujur, memaksa kita memahami apa yang benar-benar penting. Mungkin hari ini kamu sedang berada di fase yang berat, merasa hidup tidak adil, merasa lelah menghadapi semuanya, dan mungkin kamu bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Tetapi jangan terlalu cepat menganggap dirimu kalah hanya karena perjalananmu sedang sulit. Karena terkadang bab paling berat dalam hidup justru sedang mempersiapkan versi dirimu yang lebih kuat. Luka bisa mengajarkan ketabahan, kegagalan bisa mengajarkan kerendahan hati, kehilangan bisa mengajarkan penghargaan, dan rasa sakit bisa mengajarkan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh kenyamanan. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa hambatan dalam hidup bukanlah penghalang jalan. Hambatan itu sendiri adalah jalannya, artinya kesulitan bukan sesuatu yang menghentikan pertumbuhanmu. Kesulitan adalah bagian dari pertumbuhan itu sendiri. Mungkin hari ini kamu belum melihat alasannya, belum memahami kenapa semua ini harus terjadi, tetapi suatu hari nanti, bisa jadi kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa masa-masa tersulit itu ternyata membentuk dirimu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Maka untuk hari ini, jangan terlalu membenci proses yang berat. Jangan langsung menyerah hanya karena keadaan belum membaik. Tarik napas perlahan dan katakan pada dirimu sendiri, kesulitan hari ini mungkin melelahkan, tetapi semua ini sedang melatihku menjadi lebih kuat. Karena hidup tidak selalu datang untuk membuatmu nyaman. Terkadang hidup datang untuk membuatmu bertumbuh. Banyak masalah dalam hidup sebenarnya tidak muncul karena keadaan yang terlalu buruk, tetapi karena kita bereaksi tanpa kesadaran. Satu ucapan kecil bisa memancing kemarahan besar. Satu kekecewaan bisa menghancurkan seluruh hari. Satu masalah mendadak bisa membuat pikiran langsung kacau, dan seringkali bukan situasinya yang paling melukai kita, melainkan emosi yang tidak terkendali saat menghadapinya. Kita hidup di dunia yang bergerak cepat. Semua hal terasa mendesak, semua orang bereaksi, semua orang ingin melampiaskan apa yang dirasakan saat itu juga. Akibatnya, banyak orang hidup bukan dengan kesadaran, tetapi dengan ledakan emosi yang terus mengendalikan keputusan mereka. Mereka berbicara saat marah, lalu menyesal. Mereka bertindak saat kecewa, lalu kehilangan arah. Mereka mengambil keputusan saat pikiran sedang kacau, lalu harus menanggung akibatnya dalam waktu lama. Padahal emosi bersifat sementara. Tetapi keputusan yang lahir dari emosi sesaat sering meninggalkan penyesalan yang panjang. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang kita rasakan pertama kali, tetapi kita bisa mengendalikan apa yang kita lakukan setelahnya. Karena emosi datang secara alami. Marah itu manusiawi, sedih itu manusiawi, takut itu manusiawi, kecewa itu manusiawi. Namun membiarkan emosi mengambil alih seluruh hidup kita, itulah yang berbahaya. Orang yang kuat bukan orang yang tidak punya emosi. Orang yang kuat adalah mereka yang mampu tetap sadar di tengah emosinya, mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi, mampu berpikir jernih ketika keadaan sedang panas. Dan kemampuan itu semakin langka di zaman sekarang. Kita terlalu terbiasa bereaksi cepat, membalas tanpa berpikir, menghakimi tanpa memahami, mengambil keputusan tanpa mengenaikan diri terlebih dahulu. Padahal ketenangan seringkali lahir dari jeda kecil sebelum kita bereaksi, jeda untuk bernapas, jeda untuk berpikir, jeda untuk bertanya pada diri sendiri, apakah reaksiku ini akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Sayangnya, banyak orang merasa mengikuti emosi adalah bentuk kejujuran pada diri sendiri. Padahal tidak semua yang kita rasakan harus langsung diikuti. Jika setiap amarah dilampiaskan, hidup akan penuh konflik. Jika setiap rasa takut dipercaya, kita tidak akan pernah berani melangkah. Jika setiap kesedihan membuat kita berhenti,
kita tidak akan pernah bangkit kembali, karena emosi adalah tamu, ia datang dan pergi, tetapi kesadaran adalah kemudi yang menentukan arah hidup kita. Bayangkan seseorang yang sedang memegang setir kendaraan di tengah hujan deras. Jika ia panik dan kehilangan kendali, kecelakaan lebih mudah terjadi. Tetapi jika ia tetap tenang, tetap fokus, tetap sadar, ia bisa melewati badai dengan lebih aman. Begitu juga hidup. Kesadaran tidak menghilangkan masalah, tetapi kesadaran membantu kita menghadapi masalah tanpa menghancurkan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus belajar memisahkan antara peristiwa dan interpretasi kita terhadap peristiwa itu. Seringkali penderitaan kita bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari cerita yang dibuat pikiran kita tentang kejadian tersebut. Seseorang tidak membalas pesan, lalu kita langsung merasa tidak dihargai. Satu kegagalan terjadi, lalu kita merasa hidup sudah berakhir. Satu kritik datang, lalu kita merasa diri tidak berharga, padahal belum tentu kenyataannya seburuk itu. Emosi membuat segalanya terasa lebih besar dari yang sebenarnya. Itulah mengapa kesadaran sangat penting. Kesadaran membuat kita melihat hidup dengan lebih jernih, membantu kita memahami bahwa tidak semua hal harus dibalas dengan kemarahan, tidak semua masalah harus dipenuhi kepanikan, dan tidak semua rasa takut harus dipercaya. Mungkin hari ini ada sesuatu yang membuatmu emosi. Seseorang mengecewakanmu, keadaan tidak berjalan sesuai rencana, atau hidup terasa terlalu berat untuk dipahami. Tetapi sebelum bereaksi, berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan sadari bahwa dirimu masih memiliki pilihan. Pilihan untuk tetap tenang, pilihan untuk tidak memperkeruh keadaan, pilihan untuk menghadapi hidup dengan pikiran yang sadar, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Karena satu keputusan yang dibuat dengan tenang seringkali lebih kuat daripada 1000 reaksi yang lahir dari kemarahan. Pada akhirnya, hidup tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh bagaimana kita memilih meresponsnya. Dan mungkin salah satu bentuk kedewasaan terbesar adalah kemampuan untuk berkata, hari ini aku tidak akan membiarkan emosiku mengendalikan hidupku. Aku akan menghadapi hari ini dengan kesadaran, bukan emosi. Banyak orang kehilangan ketenangan bukan karena hidup mereka terlalu buruk, tetapi karena pikiran mereka terus hidup di tempat yang salah. Tubuhnya berada di hari ini, tetapi pikirannya masih terjebak di masa lalu. Menyesali kesalahan, mengingat luka lama, memikirkan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan dengan berbeda, atau justru pikirannya melompat terlalu jauh ke masa depan, cemas tentang sesuatu yang belum tentu terjadi, takut gagal, takut kehilangan, takut menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum nyata. Akibatnya, mereka kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar mereka miliki. Saat ini, Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana namun sangat dalam. Masa lalu sudah selesai, dan masa depan belum terjadi. Artinya, ada begitu banyak hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita. Kita tidak bisa kembali mengubah kemarin. Dan kita juga tidak bisa sepenuhnya memastikan apa yang akan terjadi besok. Tetapi manusia sering menghabiskan hidupnya justru pada dua tempat itu, menyesali yang sudah lewat, mengkhawatirkan yang belum datang. Sementara hari ini berlalu begitu saja, padahal hidup terjadi di saat ini, bukan di kenangan yang tidak bisa diulang, bukan di bayangan masa depan yang belum tentu nyata. Seringkali kita berpikir bahwa jika kita terus memikirkan masa lalu, kita bisa memperbaikinya, padahal tidak. Yang terjadi justru luka itu terus hidup di kepala kita. Kita terus menghukum diri sendiri atas kesalahan lama, terus mengulang penyesalan yang sama, terus membawa beban yang sebenarnya sudah selesai, padahal masa lalu tidak bisa diubah. Sekeras apapun kita memikirkannya, ia hanya bisa diterima, dipahami, lalu dijadikan pelajaran, bukan dijadikan penjara, tempat kita menyiksa diri setiap hari. Namun di sisi lain, banyak orang juga hidup dalam kecemasan tentang masa depan. Dan mereka ingin semuanya pasti, ingin tahu apakah hidup mereka akan berhasil, apakah hubungan mereka akan bertahan, apakah usaha mereka akan membuahkan hasil, apakah mereka akan bahagia nanti. Padahal hidup tidak pernah memberikan kepastian penuh kepada siapapun. Dan semakin keras kita mencoba mengendalikan masa depan, semakin besar kecemasan yang kita rasakan. Karena masa depan selalu mengandung ketidakpastian.
Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan masa depan. Kita tetap boleh merencanakan, tetap boleh bermimpi, tetap boleh mempersiapkan diri. Tetapi jangan sampai hidup kita habis hanya untuk mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena seringkali hal yang paling melelahkan bukan kenyataan, melainkan pikiran kita sendiri. Kita menderita berkali-kali di kepala sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Dan ironisnya, banyak dari ketakutan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Mungkin hari ini kamu masih membawa penyesalan tentang masa lalu, tentang keputusan yang salah, tentang hubungan yang gagal, tentang kesempatan yang hilang, dan mungkin ada bagian dari dirimu yang terus berkata, seandainya dulu aku berbeda, tetapi hidup tidak bergerak ke belakang, dan tidak ada manusia yang bisa bertumbuh tanpa pernah membuat kesalahan. Kesalahan bukan akhir dari hidupmu. Ia hanya bagian dari perjalananmu menjadi lebih dewasa. Jangan biarkan satu masa lalu menentukan seluruh nilai dirimu hari ini. Karena manusia bukan hanya tentang siapa dirinya kemarin, manusia juga tentang siapa yang ia pilih untuk menjadi hari ini. Dan mungkin saat ini kamu juga sedang takut menghadapi masa depan, takut hidupmu tidak berhasil, takut tertinggal dari orang lain, takut semua usaha ini sia-sia. Tetapi cobalah berpikir sejenak. Bukankah sebagian besar hal baik dalam hidupmu dulu juga datang tanpa bisa diprediksi? Banyak hal berubah, banyak hal datang secara tak terduga, dan hidup seringkali berkembang dengan cara yang tidak pernah kita rencanakan sepenuhnya. Itulah sebabnya kita tidak harus memikul seluruh masa depan sekaligus hari ini. Cukup jalani satu langkah, satu hari, satu keputusan yang baik pada saat ini. Karena ketenangan tidak datang ketika kita berhasil mengendalikan seluruh hidup. Ketenangan datang ketika kita berhenti melawan waktu, berhenti hidup dalam penyesalan masa lalu, berhenti tenggelam dalam kecemasan masa depan, lalu mulai hadir sepenuhnya di hari ini. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia hanya hidup pada saat sekarang. Selebihnya sudah hilang atau belum datang. Dan itu benar. Hari kemarin sudah pergi. Besok belum tentu tiba. Yang benar-benar ada hanyalah hari ini, momen ini, napas ini, kesempatan ini. Maka jangan habiskan hidupmu di tempat yang bahkan tidak bisa kamu sentuh. Jangan terus menyeret luka lama ke hari ini. Dan jangan membebani dirimu dengan masa depan yang belum terjadi. Tarik napas perlahan, tenangkan pikiranmu, lalu katakan pada dirimu sendiri, masa lalu sudah selesai, masa depan belum terjadi. Yang bisa kujalani hanyalah hari ini, dan itu sudah cukup. Karena terkadang kedamaian terbesar dalam hidup muncul ketika kita berhenti berlari ke masa lalu dan masa depan. Lalu belajar hadir sepenuhnya di saat ini. Tanpa sadar, banyak orang menjalani hidup sambil terus melihat kehidupan orang lain. Melihat pencapaian mereka, melihat kebahagiaan mereka, melihat kesuksesan mereka. Lalu diam-diam mulai merasa tertinggal, merasa kurang, merasa hidupnya tidak cukup baik. Di zaman sekarang, membandingkan diri sudah menjadi kebiasaan yang hampir tidak terasa lagi. Setiap hari kita melihat orang lain memenangkan sesuatu. Ada yang lebih sukses, lebih kaya, lebih menarik, lebih cepat mencapai impiannya. Dan semakin sering kita melihat semua itu, semakin mudah kita merasa bahwa hidup kita gagal, padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan orang lain. Bukan keseluruhan ceritanya, namun pikiran manusia seringkali tidak adil. Kita membandingkan luka kita dengan pencapaian orang lain, membandingkan proses kita dengan hasil akhir mereka, membandingkan hari terburuk kita dengan versi terbaik yang mereka tampilkan. Tentu saja akhirnya kita merasa kalah. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang membebaskan. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Karena setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda, waktu yang berbeda, beban yang berbeda, kesempatan yang berbeda. Tidak semua orang memulai dari tempat yang sama, tidak semua orang bertumbuh dengan kecepatan yang sama, dan tidak semua keberhasilan harus datang pada waktu yang sama. Tetapi ketika kita terlalu sibuk melihat hidup orang lain, kita mulai kehilangan hubungan dengan hidup kita sendiri. Kita lupa mensyukuri langkah kecil yang sudah kita capai. Lupa menghargai proses yang sedang dijalani. Lupa bahwa diri kita juga sedang bertumbuh, meski tidak secepat orang lain. Perbandingan adalah pencuri ketenangan.
Semakin sering kamu membandingkan hidupmu, semakin sulit kamu menikmati apa yang sudah kamu miliki. Karena selalu akan ada seseorang yang terlihat lebih unggul. Jika kamu kaya, akan ada yang lebih kaya. Jika kamu sukses, akan ada yang lebih sukses. Jika kamu merasa cukup baik, dunia akan selalu menunjukkan seseorang yang tampak lebih baik. Dan jika hidupmu terus bergantung pada perbandingan, maka rasa cukup tidak akan pernah datang. Kita hidup di era di mana banyak orang terlihat bahagia, tetapi diam-diam lelah mengejar standar hidup orang lain. Mereka membeli sesuatu demi terlihat berhasil. Mereka memaksakan diri mengikuti jalan yang sebenarnya bukan milik mereka. Mereka kehilangan arah hanya karena takut tertinggal. Padahal tidak semua yang cocok untuk orang lain cocok untuk dirimu. Tidak semua jalan harus kamu ikuti. Dan tidak semua pencapaian orang lain harus menjadi ukuran nilai hidupmu. Coba renungkan sejenak, berapa banyak rasa cemas yang sebenarnya muncul bukan karena hidupmu buruk, tetapi karena kamu terus melihat hidup orang lain. Berapa banyak rasa tidak cukup lahir karena kamu terlalu sering membandingkan perjalananmu? Itu melelahkan, karena hidup berubah menjadi perlombaan yang tidak ada garis akhirnya. Stoikisme mengingatkan kita untuk kembali fokus pada diri sendiri, bukan dalam arti egois, tetapi dalam arti sadar bahwa energi hidup kita terlalu berharga untuk dihabiskan iri pada perjalanan orang lain. Daripada sibuk membandingkan, lebih baik bertanya, apakah aku sudah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya? Karena pertumbuhan sejati seringkali berjalan diam-diam, tidak selalu terlihat hebat, tidak selalu dipuji, tetapi tetap berarti. Mungkin saat ini hidupmu belum seperti yang kamu inginkan. Mungkin kamu merasa tertinggal dari teman-temanmu, melihat orang lain menikah lebih dulu, sukses lebih cepat, atau mencapai impian lebih awal. Dan itu membuatmu bertanya, apa aku gagal? Tidak, hidup bukan lomba lari dengan satu garis finish yang sama. Ada bunga yang mekar lebih cepat, ada yang membutuhkan musim lebih panjang, tetapi keduanya tetap indah pada waktunya sendiri. Begitu juga manusia, jangan memaksa dirimu tumbuh dengan ukuran hidup orang lain. Karena bisa jadi, jalan yang lambat justru sedang membentuk dirimu dengan lebih kuat, dan seringkali orang yang terlihat paling tertinggal sebenarnya sedang menjalani proses yang tidak dilihat siapapun. Kita semua sedang membawa perjuangan masing-masing. Ada orang yang terlihat bahagia tetapi diam-diam kesepian. Ada yang terlihat sukses tetapi kehilangan ketenangan. Ada yang tampak kuat tetapi sedang lelah menghadapi hidup. Itulah sebabnya membandingkan hidup hanya dari apa yang terlihat di permukaan adalah hal yang tidak pernah adil. Mungkin hari ini kamu merasa hidupmu biasa saja, belum mencapai banyak hal, belum menjadi seperti yang kamu bayangkan. Tetapi jangan terlalu cepat meremehkan perjalananmu sendiri, karena langkah kecilmu tetap berarti, prosesmu tetap berharga, dan hidupmu tidak kehilangan nilai hanya karena berbeda dari orang lain. Tarik napas perlahan, berhenti sejenak dari membandingkan, lalu lihat kembali perjalananmu sendiri. Banyak orang merasa hidupnya tidak berkembang hanya karena mereka terlalu fokus pada hasil besar. Mereka ingin perubahan yang cepat, ingin pencapaian besar, ingin hidup yang langsung berbeda dalam waktu singkat. Akibatnya, ketika melihat langkah kecil yang mereka lakukan terasa biasa saja, mereka mulai merasa semuanya sia-sia. Satu hari mencoba disiplin terasa tidak cukup. Satu langkah kecil terasa tidak berarti. Satu usaha sederhana dianggap tidak akan mengubah apa-apa. Padahal hidup hampir selalu berubah melalui hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali, bukan melalui satu lompatan besar yang terjadi dalam semalam. Stoikisme mengajarkan bahwa kebesaran karakter dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita menghadapi masalah sehari-hari, semua itu perlahan membentuk siapa diri kita. Namun manusia sering meremehkan proses kecil karena hasilnya tidak langsung terlihat. Kita hidup di zaman yang membuat semuanya harus cepat, cepat sukses, cepat kaya, cepat berhasil. Dan ketika hidup berjalan pelan, kita mulai kehilangan semangat. Padahal pohon besar pun tumbuh dari akar yang tidak terlihat. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana. Satu kebiasaan kecil, satu keputusan baik, satu langkah yang terus diulang setiap hari.
Masalahnya banyak orang berhenti terlalu cepat karena merasa usahanya belum menghasilkan apa-apa. Mereka lupa bahwa tidak semua pertumbuhan langsung terlihat di permukaan. Seperti air yang perlahan mengikis batu. Seperti matahari yang terbit sedikit demi sedikit. Perubahan sejati sering datang secara perlahan, sampai suatu hari kita baru sadar bahwa diri kita sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Coba pikirkan, bukankah kehancuran besar dalam hidup juga sering dimulai dari hal kecil? Satu kebiasaan buruk, satu rasa malas yang terus dipelihara, satu keputusan yang diabaikan setiap hari. Jika hal kecil bisa perlahan menghancurkan hidup seseorang, maka hal kecil juga bisa perlahan memperbaikinya. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, bukan terus memikirkan hasil akhir yang belum datang, karena terlalu fokus pada tujuan besar sering membuat kita lupa menghargai langkah kecil yang sedang dijalani. Padahal hidup tidak berubah hanya karena motivasi besar sesaat. Hidup berubah karena tindakan kecil yang terus dilakukan bahkan ketika tidak ada yang melihat. Bangun sedikit lebih disiplin. Menahan emosi sesaat. Berusaha tetap jujur, mencoba berpikir lebih tenang, belajar sedikit demi sedikit, mungkin terlihat sederhana, tetapi semua itu sedang membentuk dirimu, dan pembentukan karakter selalu terjadi dalam hal-hal kecil. Sayangnya, kita sering merasa tidak cukup hanya karena membandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Kita melihat seseorang yang sudah berhasil, tetapi tidak melihat ribuan langkah kecil yang pernah mereka lakukan diam-diam. Kita ingin hasilnya tanpa menghargai prosesnya. Padahal tidak ada kehidupan besar yang dibangun tanpa kebiasaan kecil yang konsisten. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa hidup seseorang adalah apa yang dibentuk oleh pikirannya secara terus-menerus. Artinya, apa yang kamu lakukan setiap hari jauh lebih penting daripada apa yang kamu lakukan sesekali. Satu hari baik mungkin tidak langsung mengubah hidupmu. Tetapi 100 hari kecil yang dilakukan dengan sadar bisa mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Mungkin hari ini kamu merasa usahamu belum berarti, masih merasa tertinggal, masih merasa hidupmu berjalan lambat. Dan mungkin kamu mulai lelah karena hasil besar belum terlihat. Tetapi jangan meremehkan langkah kecilmu, karena seseorang yang terus berjalan perlahan tetap lebih dekat pada tujuannya dibanding orang yang hanya sibuk bermimpi tanpa bergerak. Tidak semua perubahan harus terlihat hebat. Kadang kemenangan terbesar adalah ketika hari ini kamu tidak menyerah. Ketika hari ini kamu mencoba lagi. Ketika hari ini kamu memilih tetap bertahan meski hati sedang lelah, itu juga berarti. Bahkan mungkin lebih berarti daripada yang kamu sadari. Karena hidup bukan hanya tentang momen besar yang dirayakan semua orang. Hidup juga tentang keputusan-keputusan kecil yang diam-diam membentuk masa depanmu. Dan seringkali masa depan yang kuat dibangun dari kebiasaan sederhana yang dilakukan saat tidak ada siapapun yang memperhatikan. Maka jangan terlalu cepat meremehkan dirimu hanya karena langkahmu masih kecil. Jangan berhenti hanya karena hasilnya belum terlihat. Tarik napas perlahan. Lihat kembali hari ini. Mungkin memang belum sempurna, mungkin masih banyak kekurangan, tetapi selama kamu masih mencoba menjadi lebih baik, itu sudah berarti. Dan katakan pada dirimu sendiri, hal kecil yang kulakukan hari ini tetap berarti. Karena pada akhirnya hidup besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun dari langkah-langkah kecil yang terus dipilih setiap hari. Setiap pagi saat membuka mata sebenarnya hidup sedang memberimu satu kesempatan yang sama. Memilih akan menjadi pribadi seperti apa hari ini. Namun seringkali manusia menjalani hari tanpa kesadaran, terbawa emosi, terbawa kebiasaan, terbawa amarah, ego, ketakutan, dan kecemasan yang terus berulang. Akibatnya banyak orang hidup bertahun-tahun, tetapi tidak benar-benar bertumbuh. Usia mereka bertambah. Pengalaman mereka bertambah, tetapi cara berpikirnya tetap sama, masih mudah marah, masih sulit menerima kenyataan, masih terus menyalahkan keadaan, masih hidup mengikuti ego dan emosi sesaat. Padahal kedewasaan sejati bukan tentang bertambahnya umur. Kedewasaan sejati adalah ketika seseorang mulai belajar menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menjadi manusia yang sempurna. Hidup adalah proses panjang untuk menjadi manusia yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijaksana dari hari ke hari.
Karena dunia akan selalu memberi alasan untuk marah, selalu ada orang yang mengecewakan, selalu ada masalah yang mengganggu, selalu ada keadaan yang tidak berjalan sesuai harapan. Tetapi kebijaksanaan terlihat dari bagaimana seseorang merespons semua itu. Orang yang bijaksana bukan berarti tidak pernah sedih, bukan berarti tidak pernah kecewa, bukan berarti hidupnya selalu tenang, tetapi ia tidak membiarkan emosinya mengendalikan seluruh hidupnya. Ia belajar berpikir sebelum bereaksi, belajar memahami sebelum menghakimi, belajar menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, dan semua itu tidak terjadi dalam semalam. Kebijaksanaan dibangun melalui pengalaman, melalui luka, melalui kegagalan, melalui kesalahan yang perlahan mengajarkan manusia tentang kehidupan. Ironisnya, banyak orang ingin hidup yang mudah, padahal justru kesulitanlah yang sering membuat seseorang menjadi lebih bijaksana. Rasa sakit mengajarkan empati, kehilangan mengajarkan penghargaan, kegagalan mengajarkan kerendahan hati, dan waktu mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dipaksakan. Semakin dewasa seseorang, biasanya ia mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang memenangkan semua hal, bukan tentang selalu benar, bukan tentang terlihat hebat di mata semua orang, tetapi tentang menjaga ketenangan batin dan tetap menjadi manusia yang baik meski hidup tidak selalu mudah. Sayangnya, banyak orang terlalu sibuk mengejar pencapaian, sampai lupa memperbaiki dirinya sendiri. Mereka ingin terlihat sukses, tetapi tidak belajar mengendalikan ego. Mereka ingin dihargai, tetapi tidak belajar menghargai orang lain. Mereka ingin dicintai, tetapi tidak belajar memahami diri sendiri. Padahal kebijaksanaan tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki. Kebijaksanaan terlihat dari cara kita memperlakukan hidup, cara kita berbicara, cara kita menghadapi masalah, cara kita memperlakukan orang lain ketika sedang marah atau kecewa. Karena siapa dirimu saat keadaan sulit, itulah cerminan dirimu yang sebenarnya. Stoikisme mengingatkan bahwa setiap hari adalah latihan, latihan untuk menjadi lebih sabar, lebih sadar, lebih rendah hati, lebih tenang. Dan latihan itu dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Saat ingin marah tetapi memilih tenang. Saat ingin membalas tetapi memilih memahami. Saat ingin menyerah tetapi memilih bertahan. Itulah bentuk kebijaksanaan yang sebenarnya, bukan kata-kata besar, tetapi keputusan-keputusan sederhana yang lahir dari kesadaran. Mungkin hari ini hidupmu belum sempurna. Mungkin masih ada banyak masalah yang belum selesai, masih ada rasa kecewa, masih ada luka, masih ada ketakutan tentang masa depan. Tetapi di tengah semua itu, kamu tetap punya satu kekuatan yang tidak bisa dirampas siapapun. Kekuatan untuk memilih akan menjadi pribadi seperti apa hari ini. Kamu bisa memilih menjadi lebih pahit karena keadaan, atau memilih menjadi lebih bijaksana karenanya. Karena pada akhirnya hidup tidak hanya membentuk kita. Kita juga ikut membentuk diri kita sendiri melalui setiap respons yang kita pilih. Dan mungkin, perubahan besar dalam hidup tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kadang semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana saat bangun pagi. Hari ini aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Hari ini aku memilih untuk lebih tenang, lebih sadar, lebih bijaksana. Karena dunia mungkin tidak selalu berubah sesuai keinginanmu. Tetapi selama kamu terus memperbaiki cara berpikirmu, cara memandang hidupmu, dan cara memperlakukan orang lain, maka dirimu sedang bertumbuh ke arah yang lebih baik, dan itu adalah perjalanan yang paling penting.